Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pesan Gembala. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat Pesan Gembala, mari kita berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lewat program Pesan Gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakan kami, sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pesan Gembala saat ini berjudul Mengampuni. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada orang yang berbuat jahat atau menyakiti kita, maka dunia memiliki prinsip pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Dan tidak sedikit orang Kristen yang turut menerapkan prinsip ini. Saudara, bukankah kita tahu bahwa kekristenan itu identik dengan kasih yang di dalamnya ada pengampunan? Alkitab dengan tegas menyatakan dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah sebuah keharusan. Saudara, pertanyaannya, berapa kali kita harus mengampuni orang lain? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, saudara. Itu kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 22. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekristenan, hal mengampuni itu tidak ada batasnya. Karena pengampunan adalah dasar bagi kehidupan orang percaya. Kita harus sadar siapa diri kita. Saudara harus ingat, kita ini diselamatkan, dilayakkan menjadi anak-anak Allah, dan beroleh berkat-berkat dari Tuhan, diawali oleh sebuah pengampunan yang telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dan pengampunan dari Tuhan itu sempurna, tanpa batas, saudara. Ya, ada tertulis dalam firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Bahkan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Tidak ada seorang pun, saudara. Maka daripada itu, sebesar apapun kesalahan orang lain, dan sebanyak apapun kejahatan orang terhadap kita, kita diharuskan untuk mengampuni. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita sudah diampuni, maka sudah selayaknya lah kita taat melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudara, mengampuni adalah ciri khas hidup orang percaya. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa mengampuni orang lain. Kita minta Allah Roh Kudus memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu adalah kehendak Allah.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan simpan akar pahit dalam hidupmu. Sebab itu akan menjadi racun, akan meracuni hidupmu. Engkau tidak akan bisa melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya mari, lepaskanlah pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Mungkin engkau disakiti sangat, terlalu sangat. Mungkin engkau merasa sakit begitu sangat. Ya, apa yang dilakukan orang terhadapmu, engkau tidak pernah melakukan kejahatan, engkau tidak pernah menyakiti mereka. Kenapa mereka menyakiti saya sekarang? Kenapa mereka melakukan hal ini kepadaku? Ingatlah saudara, mari kita belajar melepaskan pengampunan. Sebab di balik pengampunan, di balik pengampunan yang kita lepaskan kepada orang lain, ada berkat yang Tuhan siapkan. Ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang bisa mengampuni orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah melepaskan pengampunan. Saya yakin dan percaya, ketika kita belajar melepaskan pengampunan, maka Allah akan memberikan kita kemampuan, Allah akan memberikan kita kekuatan, maka apapun yang kita kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Karena saudara, kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Belajarlah melepaskan pengampunan, maka saya yakin dan percaya, Tuhan Yesus Kristus akan berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Diberkatilah semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, memulihkan kami, dan doa kami biarlah Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh mengambil keputusan, melepaskan pengampunan, melepaskan Tuhan pengampunan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kami, orang yang sudah menyakiti kami Tuhan, dan biarlah berkat Allah turun ke atas kehidupan mereka juga. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan lewat program Pesan Gembala, mari bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin.